Pemirsa, hingga sejauh ini memang hanya baca pres Anies Baswedan saja yang sudah menentukan pilihannya siapakah sosok pendampingnya, bacawa presnya yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin. Caimin kemudian dikenal sebagai sosok yang mewakili kaum Nahdliyin dan juga bisa menjadi sosok kunci untuk mendulang suara di Jawa Timur. Daerah di mana Anies Baswedan dinilai lemah perolehan suaranya. Apakah kemudian pemilihan Caimin ini mempengaruhi koalisi-koalisi lainnya, baca pres lainnya untuk bisa menentukan siapakah pilihannya? Apakah betul sosok yang mewakili NU dan juga menguasai ataupun juga bisa kadang-kadang mendulang suara dari Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah juga, ini merupakan sosok-sosok incaran, sosok-sosok yang menjadi favorit yang akan mendampingi Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Untuk itu kita akan gali lebih dalam lagi dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya tentunya ada Bang Habibur Rahman selaku Wakil Ketua Umum dari Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Habib. Baik, dan juga dari PDIP akan bercerita kepada kita bagaimana sepak terjang dari Mas Ganjar dalam menentukan pilihannya, calon pendampingnya. Sudah ada Bang Ansy Lema. Selamat malam Bang Ansy Lema. Selamat malam Putri. Baik, dan juga untuk bisa melihat peta koalisi saat ini, kan kemudian juga peta potensi dari nama-nama yang berpotensi mengisi kursi dari pendamping para baca pres ini adalah Kang Ujang Komarudin selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sehat? Putri, alhamdulillah. Baik, sehat. Pertama mungkin kita akan dengarkan pendapat dari Kang Ujang dulu. Ketika kemudian Caimin dipilih oleh Mas Anies, bahkan juga tempat deklarasinya di Surabaya, Jawa Timur, apa pengaruhnya terhadap koalisi-koalisi lain? Ya, pertama saya melihat begini, keluarnya Caimin paling tidak ini kan menjadi pembelajaran bagi Pak Prabowo. Prabowo itu kan bolong di katakanlah dua tempat yang strategis, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu penting untuk Prabowo untuk melihat nanti siapa yang akan jadikan cawapres, itu penting. Karena basis Cak Imin katakanlah kalau kita lihat 58 kursi ya di Senayan itu hampir 40% itu ada di Jawa Timur. Nah, dari kekuatan katakanlah PKB sangat dominan di situ. Ya. Cuma persoalannya adalah apakah memang suara yang tinggi itu di PKB di Jawa Timur, apakah memang suaranya ke Anies Caimin atau tidak? Oke. Karena kan ini kan irisannya dengan NU kultural gitu, yang ada juga di situ. Kan sekarang ini berbeda antara struktur PBNU, katakanlah yang membawahi NU kultural, dengan juga PKB. Kalau dulu pengurusan yang lama itu sama, seia sekata. Kalau sekarang berbeda. Nah, pertama itu. Yang kedua, apakah memang betul gitu ya merugikan Prabowo? Ya belum tentu. Nah, nanti bisa dibolong, ditambal. Nanti Bang Habibur Rahman bisa jelaskan, bisa ditambal dengan mencari figur yang pas. Nah, tetapi memang saya melihat bukan berarti tanpa tantangan ini pasangan Pak Anies dengan Pak Cak Imin. Hari ini mohon maaf ya, udah mulai itu KPK ya kan akan memeriksa. Ini kan menjadi persoalan juga di kemudian hari. Bahkan saya mengkritik itu bahwa ya penegakan hukum itu butuh kepastian. Ya, ini saya mengkritik juga artinya ke depan bahwa selama ini KPK dari 2011, 2012 hingga saat ini kemana aja. Sehingga ketika ada orang mau mencapres, tahu-tahu diperiksa. Walaupun dibantah juga oleh Pak Mahfud MD bahwa ini bukan persoalan politik. Tetapi kita melihatnya ada arah-arah ke sana. Baik, catatan dari Kang Ujang, apakah hanya berpengaruh terhadap calon Pak Prabowo saja, tidak membawa efek kepada Pak Ganjar, Mas Ganjar? Ya Pak Ganjar paling tidak gini, di Jawa Tengah, Pak Ganjar mungkin bisa unggul, tapi PKB kan selalu nomor 2. Jadi PDI baru PKB, baru di bawahnya yang lain gitu. Artinya bisa PDIP sangat pede kalau Jawa Tengah untuk bisa menguasai di situ, tapi memang akan terbagi dengan PKB tadi kalau memang suara PKB-nya bulat ke Anies, ke Cak Imin, tapi belum tentu. Betul. Oleh karena itu saya melihat apakah merugikan tidak kepada PDIP, ya besar kecil adalah pengaruhnya gitu, tapi PDIP saya meyakini itu basis Jawa Tengah PDIP sangat pede karena pemilih loyal di PDIP kan tinggi. Jadi oleh karena itu ya paling terbagi saja dengan pemilih PKB yang memang PKB menjadi suara tertinggi di Jawa Tengah. Oke, Bang Habib, yang pertama disinggung oleh Kang Ujang adalah bukan Mas Ganjar sebenarnya yang kemudian terpengaruh dengan pemilihan Caimin ini, malah Pak Prabowo. Bagaimana kemudian menambalnya? Tadi ada tempat-tempat celah-celah yang bolong dan juga ternyata untuk memilih wakil presiden atau bacawa pres itu menjadi kuncinya. Ya, yang disampaikan Kang Ujang itu kan logika formal ya. Tapi kita kalau berpikir secara kritis tentu ini masih banyak tahapan. Pak Prabowo sendiri belum menentukan cawapresnya. Namun terlepas Pak Prabowo belum menentukan cawapres, Pak Prabowo sendiri merupakan tokoh yang punya rekam jejak panjang dengan warga Nahdliyin NU.
sejak beliau aktif di kemiliteran, kedekatan itu sudah terjaga, ya. Dalam beberapa event ya, baik pilkada di mana kami memajukan calon kami maupun pilpres ya, sebetulnya nggak kecil-kecil amat di Jawa Timur ya, terutama dukungan kaum Nahdliyin kepada Pak Prabowo atau kepada tokoh yang diendorse oleh Pak Prabowo. Kami melihat warga NU ya, Nahdliyin ini tidak terbiasa berpikir dengan logika formal, tidak terjebak pada formalitas. Mereka lebih ke substansi. Misalnya Pak Prabowo adalah sosok yang dipandang warga NU dekat dengan NU. Ya, sejak zaman Gus Dur ya, almarhum Gus Dur bahkan punya quote yang sampai sekarang terus terngiang di hati warga NU bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang paling ikhlas. Tapi kan itu terbangun karena memang karakter Pak Prabowo ini kan sebetulnya ya nggak jauh dari nilai-nilai ke-NU-an. Ya, orang yang pemersatu, orang yang tidak mementingkan kelompok, ya, orang yang sekuler. Itu kan sosok pemimpin yang memang sangat dekat dengan kriteria-kriteria pemimpin warga Nahdliyin. Itu yang ada di Pak Prabowo. Karena itu terlepas nanti penentuan cawapres Pak Prabowo yang mana akan ditentukan Pak Prabowo bersama sahabat-sahabatnya ketua-ketua umum partai politik, kami kedepankan prinsip sosok Pak Prabowo sendiri, kemudian pemikiran-pemikiran beliau, gagasan-gagasan beliau soal kebangsaan ya, di mana NU merupakan salah satu stakeholder terbesar bangsa ini. Tentu mereka akan melihat visinya seperti apa, misinya seperti apa, programnya seperti apa Pak Prabowo ini. Jadi situasi apapun kami selalu mengedepankan pendekatan logika berpikir kritis. Ya, kita tidak berhenti pada hal-hal yang formalistik saja. Baik, soal sosok Pak Prabowo di mata kaum Nahdliyin nanti mungkin Kang Ujang bisa berikan pandangan, tapi Bang Ansy terganggu nggak sih dengan seperti ini? Seperti kan sudah dikotak-kotakan, dipeta-petakan, apalagi ada Caimin sepertinya juga bisa mendulang suara banyak di Jawa Timur, demikian pula Jawa Tengah, padahal itu juga merupakan basis massa dari PDIP. PDI Perjuangan itu tidak akan bersikap reaksioner, ya, terlebih dalam menentukan sosok bakal calon wakil presiden bagi Mas Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan ini adalah partai yang terbiasa bekerja dengan tahapan-tahapan yang jelas. Ya, ada step dan timing dalam kerja-kerja politik PDI Perjuangan. Apalagi menentukan sosok bakal calon wakil presiden, itu pasti PDI Perjuangan itu menghitung betul momentum yang tepat. Dan bagi PDI Perjuangan, momentum itu dalam tanda petik itu sakral. Tidak saja sakral, tapi juga diperhitungkan, dikalkulasi secara rasional. Begitu. Jadi kalau ditanya, apakah PDI Perjuangan akan segera menentukan bakal calon wakil presiden karena Mas Anies dan Caimin sudah menyatu? Tentu jawabannya tidak. Butuh momentum yang betul-betul pas dan tepat. Kalau ditanya hari-hari ini yang menjadi fokus dan prioritas PDI Perjuangan itu adalah membentuk tim pemenangan nasional. Artinya kalau tadi Bang Ansy bilang masih step by step, begitu kan stepnya masih step awal nih untuk menentukan cawapres, atau sudah sampai step sejauh mana? Iya, jadi hari-hari ini yang menjadi fokus dan prioritas kami itu adalah menentukan tim pemenangan nasional. Kemarin ketua-ketua umum Ibu Megawati dan 3 ketua partai lainnya itu bertemu, berbicara tentang situasi politik nasional, ya, kemudian menganalisis tentang berbagai dinamika dan perkembangan politik, sekaligus bicara tentang strategi pemenangan. Baik, Bang dan Ansy. bentuk konkretnya itu akhirnya kemudian dibentuk tim pemenangan ini. Jadi kalau ditanya fokus PDI Perjuangan hari-hari ini, itu adalah pada konsolidasi internal, memanaskan mesin politik ini, ya, sehingga kemudian semua elemen yang tadinya bekerja secara terserak ini bisa dikonsolidasikan begitu. Bisa disinergikan menjadi sebuah tim yang baik. Mungkin ini ibarat kita mau berperang, sebelum turun perang itu kita harus menyiapkan pasukan yang jelas, ya, ada logistiknya, ada strategi pemenangannya, dan juga menghitung dampak-dampaknya yang mungkin terjadi. Baik, hari ini fokus PDI Perjuangan ada di situ. Oke, tahan sampai di situ dulu. Bang Ansy, kita sudah tahu fokusnya, tapi kemudian momentumnya itu kapan yang tepat untuk bisa mengumumkan wakil presiden? Nanti mungkin dijawab Bang Ansy, termasuk juga kalau kita berbicara tadi di awal sudah menyinggung masalah wilayah, masalah daerah. Jawa masih menjadi favorit, Jawa Barat menjadi salah satu daerah
sepertinya menjadi kelemahan dari PDIP. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana strategi PDIP termasuk juga membahas kedekatan Pak Prabowo dengan kaum Nahdliyin sesaat lagi. Kita akan kembalikan perbincangan melihat tadi apa yang disampaikan Bang Habib, Kang Ujang, bahwa sosok Pak Prabowo ini mendapatkan tempat, mendapatkan hati di kaum Nahdliyin. Penilaiannya? Dan di 2 survei LSI tertinggi di ini di NU ya, di kalangan pemilih NU. Ya. Baik, bagaimana kemudian ini bisa menjadi salah satu hal yang mempertimbangkan Pak Prabowo dan juga partai-partai pendukungnya untuk bisa memilih wakilnya atau pendampingnya? Ya, saya dapat kabar juga ya, Pak Prabowo dekat dengan para kiai. Bahkan Mbak Putri, saya pesantren di NU 6 tahun loh. Jadi saya 6 tahun pesantren di Nahdliyin gitu. 3 tahun di Cirebon, ya 3 tahun di Jakarta. Jadi saya agak tahu persis bagaimana gitu ya, konstruksi dari kalangan pemilih NU gitu. Nah, kalau kembali kepada Pak Prabowo, diakui atau tidak, iya, memang dekat. Bahkan saya cek gitu ya ke beberapa kiai, Pak Prabowo paling sering intensitas ketemu dengan Pak Kiai. Termasuk dengan Habib Lutfi. Ya, sangat dekat, bahkan menjadi ketua panitia gitu kan. Oleh karena itu saya melihat, kata Bang Habibur Rahman mengatakan itu, iya memang ada kedekatan Pak Prabowo dengan kiai-kiai di Jawa Timur gitu. Bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Nah, saya melihat kultur di NU ini sami'na wa ta'na kan, sam'an wa ta'atan, itu dikenal dalam kalangan tradisi Nahdliyin bahwa sesungguhnya pemilih NU itu di kultural ya, itu adalah bagaimana kami mendengar, kami taat. Gitu. Jadi makanya kalau dekat dengan kiainya itu punya potensi besar juga untuk bisa mendapatkan suara pemilih di grassroots-nya gitu. Jadi biasanya kami santri itu ya sami'na wa ta'na, kami mendengar, kami taat. Dan baik, dengan kondisi seperti ini, pamor seperti ini dimiliki, pandangan seperti ini dimiliki Pak Prabowo di sana, apakah kemudian masih perlu pendamping yang memiliki suara atau keterwakilan dari kaum Nahdliyin juga? Kalau saya sih iya ya, kan untuk bisa tadi menambah kekurangan, bolong-bolong dari Pak Prabowo, walaupun tadi tingkat tadi ya kepercayaan, katakanlah kepuasan suara masyarakat NU kepada Prabowo tinggi, survei LSI tadi. Tetapi kan ini harus juga, kan begini, kalau bahasa teori begini, kalau ingin dekat dengan suatu komunitas, kan harus identik dengan komunitas itu. Nah, kenapa misalkan kemarin saya kasih tahu, contoh Mbak Putri, 2019 Pak Prabowo masih kalah, karena memang Pak Jokowi ngambil Pak Ma'ruf Amin. Karena memang tokoh senior di NU sangat jelas, makanya suaranya agak berat. Nah, sekarang ketika Cak Imin itu diambil oleh Pak Anies, ya paling tidak ini ada ruang untuk cawapres dari Pak Prabowo dari kalangan NU gitu. Paling tidak itu, kenapa penting untuk bisa mengidentifikasi diri bahwa orang NU itu ya biasa memilih NU. Saya pernah datang ke pengajian gitu, datang ke pesantren. Biasanya mereka ketika didorong, wah ini dari NU katanya, tolong dukung aja gitu. Bahkan di bawah-bawah tuh, mohon maaf yang nggak ada uang maupun karena dia udah merasa NU dukung. Ada yang begitu, itu banyak. Baik. Iya, Bang Hasim, melihat sami'na wa ta'nanya kaum Nahdliyin seperti ini, apalagi kemarin Pak Jokowi pun memilih pendamping yang sama, akankah kemudian diikuti oleh Mas Ganjar menjadi pertimbangan utama? Kalau bicara soal kedekatan PDI Perjuangan yang merepresentasikan kaum nasionalis dengan kelompok Islam tradisional, toleran seperti NU, itu sejarahnya sudah sangat panjang. Itu ceritanya itu bisa berbab-bab. Kalau bicara soal Mas Ganjar, istri Mas Ganjar itu, Mbak Atikoh itu keluarga besar NU, bukan sekedar dekat. Ya, kakeknya itu salah satu tokoh ya Nahdlatul Ulama begitu. Jadi kalau bicara ya kami bukan merasa, memang punya kedekatan dan itu terbukti dari rekam jejaknya begitu. Dan Mas Ganjar memang beristrikan Mbak Atikoh itu memang hidup dalam tradisi Nahdlatul Ulama yang memang sangat kuat seperti itu. Ya, jadi Nahdlatul Ulama tampak betul ya dalam sosok istrinya Mas Ganjar, sementara Mas Ganjar ini adalah sosok seorang nasionalis yang memang toleran begitu. Dan dua hal ini memang menyatu. Gitu. Artinya kehidupan pribadinya begitu dekat. Nah, apakah kemudian untuk mencari pendampingnya sebagai bacawa pres? Jadi bukan menjelang momentum 5 tahunan baru kemudian dicari justifikasi bahwa si A dekat sama kelompok NU dan seterusnya. Enggak. Itu memang sudah merupakan bagian dari keluarga besar. Atau sekarang juga fokus untuk strategi bagaimana memenangkan hati para pemilih di Jawa Barat?
Mas Ganjar ini baru hari ini 5 September itu baru melepaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jawa Tengah setelah 2 periode memimpin Jawa Tengah. Jadi setelah ini tentu yang akan dilakukan oleh Mas Ganjar dan PDI Perjuangan itu adalah melakukan akselerasi geraknya dengan memanfaatkan rebound yang didapat oleh Mas Ganjar. Setidaknya 4 lembaga survei mulai dari SMRC, Kompas, Indikator, ya, dan juga LSI itu mengatakan bahwa Mas Ganjar rebound ini, ya, elektabilitasnya meningkat. Nah, kita akan masih fokus ke arah sana begitu, ya, untuk kemudian meningkatkan percepatan turun ke akar rumput. Nah, Mas Ganjar ini punya waktu yang lebih leluasa untuk berjumpa, menyapa banyak pihak, dan bukan cuma bergerak di Jawa Tengah saja. Tentu beliau sekarang akan lebih leluasa untuk bisa berkeliling, ya, di banyak tempat di seluruh Indonesia. Baik, di segmen selanjutnya pemirsa kita akan langsung saja hitung-hitungan nama. Karena banyak nama, ada beberapa nama yang sudah jelas-jelas sepertinya akan dipasangkan, punya potensi luar biasa untuk berpasangan mendampingi Pak Prabowo Subianto ataupun juga Mas Ganjar Pranowo. Kalau tadi mengatakan atau saya sempat menyinggung masalah Jawa Barat yang sepertinya menjadi suatu daerah yang harus ditambal oleh PDIP, apakah kemudian ini masuk kandidat RK atau Ridwan Kamil sebagai pendamping dari Mas Ganjar Pranowo. Tapi nanti kita akan bahas sesaat lagi, termasuk kita akan berhitung juga siapa yang berpotensi untuk mendampingi Pak Prabowo sesaat lagi. Di segmen ini langsung saja kita akan hitung-hitungan nama, nanti Kang Ujang akan berikan pandangan, kemudian dikomentari dengan Bang Habib ataupun juga Bang Ansy Lema. Setidaknya Kang Ujang, untuk calon pendamping yang potensial bagi Pak Prabowo Subianto disebut-sebut Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Yusril Iza Mahendra, kemudian untuk Mas Ganjar Pranowo ada Ridwan Kamil, Mahfud MD, Yeni Wahid, Sandiaga Uno. Anda melihatnya seperti apa nama-nama tersebut? Ya, kalau kita lihat dari skema koalisinya, katakanlah Gerindra, PAN dan Golkar, paling tidak kan ada Cak Imin sedang nggak ada kan, kita eliminasi. Berarti kan ada Pak Erick Thohir yang diusung oleh PAN dan Pak Erlangga. Cuma jangan lupa di luar 2 nama ini kan ada Gibran yang bisa saja menyodok ya ketika misalkan MK-nya memutuskan, ya. Itu masih dibutuhkan tuh, ya, MK-nya tuh. Dong. Kan Gerindra juga ya harus baik-baik juga kan dalam konteks ini. Dan saya melihat komentar-komentar petinggi Gerindra juga oke-oke aja gitu dalam konteks Gibran itu. Oleh karena itu saya melihat apakah ini bisa, ya saya melihat kalau Erlangga agak berat, elektabilitasnya ya kecil kan, itu perlu yang tinggi juga. Pertarungan Pilpresnya pertarungan salah satu indikator parameternya elektabilitas. Nggak mungkin ya partai politik mau menyorong mendukung capres-cawapres yang memiliki elektabilitas rendah, itu nggak mau. Itu rasional saja dalam konteks bertarung politik karena ingin menang. Nah, kalau kita apakah nanti ada bisa nama lain mungkin. Jadi kalau akan kerucutkan akhirnya siapa yang paling potensial mendampingi Pak Prabowo? Ya, kalau saya ada 2, kalau nggak Pak Erick Thohir ya Mas Gibran. Kalau MK-nya memutuskan ya sesuai dengan keinginan. Tapi jangan lupa juga ini politik. Ada juga bisa jadi di luar nama ini mungkin. Dan sangat mungkin. Buktinya siapa yang bisa disebutkan? Tidak pernah disebut-sebut juga jadi cawapres. Siapa yang mungkin di luar ini tapi masih mungkin siapa? Misalkan butuh Bu Hovifah, Yeni Wahid, mungkin. Tahan di situ Kang. Sebelum nanti kita akan memprediksi calon dari Mas Ganjar. Gimana Bang Habib dari nama-nama itu? Makanya kita banyak sekali kemungkinan, ya, maka kita akan capek saja dan kurang produktif kalau kita bahas. Karena gini. Tapi itu serunya, Bang. Karena kriterianya saja setahu saya nggak di-lock oleh Pak Prabowo dan para ketum parpol sekarang. Jadi kriteria termasuk salah satu yang akan dibahas dan akan dibahas bersama. Jadi kalau misalnya kriterianya sudah di-lock, ya kan, misalnya dari Jawa atau apa, berarti kan ada yang otomatis tidak punya harapan. Tapi kriterianya saja menjadi objek musyawarah, objek diskusi antara para ketua umum partai politik, apalagi sosoknya. Nah itu dia. Nah makanya semua opsi sih masih terbuka, saya pikir ya. Saya nggak tahu, tadi ada sebut 3 nama, sebetulnya tidak persis seperti itu, ya. Tidak. Terus yang pasti, Bang? Justru sangat luas, ya. Tapi kan kita kriteria umumnya kan disampaikan juga Pak Prabowo di rapat internal, kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu, yaitu menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika umum, ya. Tapi itu kan penting, ya, disampaikan Pak Prabowo. Tapi kriteria yang lebih lebih spesifik, beliau katakan nanti kita akan bahas soal kriteria ini juga dengan para ketua umum partai politik. Jadi kalau kami sih ketimbang kami
repot mengajukan nama dan lain sebagainya, repot mengajukan kriteria. Kami yakin dan percaya para ketua umum parpol ini kan punya kedewasaan berpolitik yang sangat tinggi. Ya. Pasti tahulah ya, yang akan diputuskan sosok yang hitungan sistem scoringnya bagus semua. Pasti akan ketemu nama itu. Yang paling penting adalah mekanisme pengambilan keputusannya, kami yakinkan akan memuaskan semua pihak yang ada di dalam koalisi ini. Mekanismenya ya. Artinya semua ketua umum partai politik akan didengar ya, dan dimintai tanggapan oleh Pak Prabowo. Di lain itu paralel ini mesin politik kami terus jalan. Ini konsolidasi di berbagai level ya, baik para jubir, para pimpinan partai politik selain ketum terus berjalan tiap hari. Baik, Bang. Ya kayak masing-masing partai politik juga sudah mulai memanaskan mesinnya. Turun ke grassroots, ke masyarakat, menyapa, menyerap aspirasi dan memberikan semangat ke masyarakat. Ini saya habis acara ini pun ke daerah pemilihan. Jadwal padat sepertinya. Iya, baik, itu kalau kita berhitung soal pendamping Pak Prabowo. Nah, giliran pendampingnya Mas Ganjar, Kang. Kan muncul kan 5 nama yang sudah dimunculkan oleh PDIP. Tapi lihat dari 5 nama, Pak Ahy sulit, Cak Imin sudah jadi capres Anies. Lalu ya mungkin nanti ada siapa lagi? Ada Ahy, Cak Imin, siapa lagi? Anies enggak, Sandi. Enggak mungkin juga, ada Andika juga mungkin. Kenapa? Sudah jadi wakil ketua pemenangan. Artinya dari 5 ini saya melihat sudah agak sulit nih, 5 dari 5 yang sudah dipublish oleh PDIP. Nah, yang justru ada nama lain yang muncul per hari ini, seperti misalkan Ridwan Kamil. Nah, kenapa Ridwan Kamil ini muncul? Saya dapat kabar sekitar bulan lalu ya. Tentu ini benar atau tidak tahu ya. Juga kabar. Tapi dari salah satu petinggi. Kemungkinan yang namanya juga bisa berubah juga. Bisa saja RK dijadikan pendamping RK. Baik. Tetapi bukan dari Golkar katanya. Nanti dia keluar dari Golkar karena Golkarnya tetap di Prabowo. Begitu. Ini menarik. Langsung saja kita konfirmasi ke Bang Ansi. Benar Bang Ansi gitu infonya yang didapat tadi, kabar burungnya. Iya Putri, jadi PDI Perjuangan dalam menentukan strategi pemenangan itu tentu mempertimbangkan berbagai macam aspek, antara lain aspek geografi, ya, aspek demografi dan juga aspek segmentasi pemilih begitu. Jadi politik ini kan selalu menjawab 2 hal, how to get power. Disinilah aspek elektoralnya. Ini politik angka. Tetapi setelah mendapatkan kemenangan, ini how to use power. Ini adalah politik values, nilai, politik nilai. Ini soal rekam jejak, integritas dan juga kapasitas. Maka betul tadi sempat sebelum jeda Putri menanyakan soal bagaimana dengan suara Jawa ini. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah. Jawa ini adalah lumbung suara, maka menjadi kunci pemenangan. Tetapi bukan berarti wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa ini tidak penting. PDI Perjuangan menganggap semua wilayah ini menjadi hal yang penting. Tetapi kalau mau menjadi ya bakal calon wakil presiden yang bisa memenangkan bersama dengan Mas Ganjar, tentu yang pertama bisa memberikan kontribusi peningkatan aspek elektoral. Kita pingin menang. Yang kedua, tentu kita akan periksa rekam jejaknya, track record kepemimpinannya. Pada saat memimpin, apa capaian dan prestasi yang sudah ditorehkan gitu. Ada aspek integritas dan juga kapasitasnya. Dan yang pasti yang ketiga itu adalah tentu aspek kontinuitas kesinambungan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan tidak akan jauh dari pertimbangan-pertimbangan seperti ini, Putri. Oke, kita akan terus tunggu tentunya Bang Ansi, kemudian juga Bang Habib, siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo ataupun juga Mas Ganjar Pranowo. Karena ini juga dinantikan oleh masyarakat. Terima kasih Bang Habib, Bang Ansi. Kang juga terima kasih. Oh ya, Kang Ujang masih bersama kita ya. Nanti sampai terakhir masih lanjut, masih panjang. Baik, nanti kita akan analisa lebih dalam lagi mengenai hubungan dari para cawapres ini dengan survei, hasil survei kemudian bagaimana elektabilitas mereka. Nanti kita akan juga kembali dengan kabar-kabar menarik yang saat lagi.